Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahniar dari SMA Negeri 4 Kota Tangerang, calon guru penggerak Angkatan 5 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Sebelum memasuki praktek restitusi, terlebih dahulu saya akan memaparkan pengertian restitusi itu sendiri. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam melakukan restitusi terbagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Skenario kasus yang akan saya angkat adalah Muhammad Fahri adalah siswa kelas 11-6 yang melanggar peraturan sekolah. Siswa tersebut pulang dengan melompat tembok sekolah dan tidak melaksanakan sholat Jumat di sekolah. Saya selaku wali kelas memanggil siswa tersebut dan melakukan restitusi dengan murid tersebut. Silakan menyaksikan video penerapan restitusi. Oke, Fahri kelas 11. Nah, ya, Miss ingin Fahri bercerita tentang apa yang telah Fahri lakukan 2 minggu yang lalu. Silakan. Oke, betul ya. Saya itu madol. Iya, dari 10.2 Bu. Terus saya turun tangga tuh. Kan di situ ada turun apa ya? Yang buat turun tangga itu Bu. Buat turun tangga. Tembok? Bukan, macam besi Bu. Iya, terus saya turun tuh Bu. Udah, terus saya datang sampah, saya manjat Bu ke atas Bu untuk mau madol ke itu Bu, ke rumah pulang. Terus saya pulang sholat Jumat di rumah. Ya udah Bu, terus saya besoknya kepikiran Bu. Bener aja Bu, malamnya langsung telepon sama Bu Titik. Iya, selaku kesiswaan. Iya. Karena Bu Titik melihat ada di CCTV. Iya, itu. Ya. Jadi Fahri melakukan itu karena Fahri merasa tidak nyaman sholat Jumat di sekolah. Iya, tidak nyaman. Karena terganggu teman Bu. Terganggu sama temannya. Iya. Oke. Tapi Fahri tahu kan bahwa sholat Jumat di sekolah adalah menjadi sebuah peraturan. Iya. Di sekolah. Udah tahu kan? Udah tahu. Oke. Nih, Miss pengen bercerita ya.
yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Miss yakin ketika Fahri melakukan itu, Fahri tahu resikonya, ya. Udah tahu pasti. Udah tahu. Pasti dimarahi, pasti nanti dipanggil oleh wali kelas, oleh BK, oleh kesiswaan, dan seluruh guru tahu. Itu kan Fahri udah paham resiko itu kan? Iya, udah tahu. Iya. Terus ya orang berbuat salah itu kadang-kadang ya nggak apa-apa, karena ketika berbuat kesalahan itu orang nanti akan merasa dirinya ada perbaikan dalam hidupnya. Ini Miss mau cerita ya. Dulu Miss SMA kelas 3, Miss kebetulan aliyah ya dulu. Itu ada guru, karena Miss jurusan agama, guru tajwid. Dia mengajarkan tajwid, tapi udah tua mau pensiun. Nah, dia kalau belajar begini, Ri, matanya textbook, gurunya, siswanya yang lari di depan dia keluar ke kelas, dari kelas itu dia nggak tahu. Sehingga kami nih ya sama lah sama Fahri, anak madol lah ya, karena kan Miss dulu juga siswa. Miss pokoknya ngalamin apa yang Fahri alami kemarin itu ya, cuma kan situasi berbeda ya, dengan kasus yang berbeda. Miss pergilah tuh bertiga, pertama Miss keluar, kedua teman Miss yang keluar, ketiga teman Miss keluar. Kami berada di belakang kelas yang diajar oleh bapak itu. Kami duduk di lab komputer. Di situ kami ngobrolnya nggak ngerti apa yang diobrolin saat itu, ketawa ketiwi sehingga apes-apesnya keluar kepala sekolah dari ruang lab itu. Kami digiring ke ruang guru. Bisa Fahri bayangkan betapa malunya Miss saat itu. Miss malu banget. Ya. Kalau Fahri kan nggak langsung ketangkep basah, cuma ketangkep CCTV kan. Kalau Miss kan ketangkep basah sama guru, ditangkep, dibawa ke ruang guru, diadilah Miss waktu itu. Ya, tapi Miss nggak merasa nggak merasa apa ya, sampai guru itu menampar Miss, ditendang. Tapi Miss terima salah, emang Miss salah gitu loh. Tapi ya saat itu Miss pasrah karena Miss salah, udah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi tapi ada pelajaran yang Miss dapatkan saat itu banyak sekali, bahwa salah satunya Miss jadi terkenal, Ri. Jadi terkenal, Ri. Ya, terkenal tapi nggak bener ya, Ri ya. Ya Fahri juga jadi terkenal di saat ini kan. Dikenal oleh guru, dikenal oleh BK, kesiswaan, oleh teman-teman. Siapa tuh yang loncat pagar? Fahri kelas 10. Siapa wali kelasnya ke bawah kan, Ri? Nah itu ya, Ri ya. Nah Miss juga seperti itu dulu, Ri. Terus setelah itu Fahri kira-kira masalah Fahri terselesaikan nggak melakukan itu? Kagak, Bu. Kagak. Iya. Kenapa? Ya itu, Bu. Ambil HP dulu kan, saya disita 2 hari tuh HP-nya. Oh, HP disita 2 hari. Iya, gara-gara tidak ada masalah itu ya, Ri? Iya, ada muncul lagi masalah tuh. Iya, muncul lagi. Terus saya bawa teman saya, Bu, biar dapat HP saya. Ya udah, saya telepon teman saya. Ya, itu dapat 2 baru. Dapat apa? Dapat HP saya, Bu. Oh, karena teman yang itu, bareng-barengan itu? Barengan. Ada berapa, Ri, teman bareng-barengan itu? Berapa ya? 4 ya, Bu. Oke, ada 4. Iya. Sekarang misalnya, saat itu Fahri berusaha untuk menjadi teman yang baik gak pada diri Fahri? Saat itu ya? Saat itu? Pada saat Fahri melakukan itu, Fahri merasa menjadi teman yang baik gak buat diri Fahri? Kagak, Bu. Kagak. Kenapa? Ya itu bersifat kayak gitu. Itu pelajaran, meninggalkan sholat itu. Iya. Itu Fahri sadar ya? Ya, sadar. Di sisi itu Fahri sadar ya? Sadar. Ya, alhamdulillah. Berarti Fahri dapat sisi-sisi positif dalam peristiwa yang kemarin itu. Oke. Padahal Miss yakin Fahri bisa melakukan lebih dari itu. Ya, kalau loncat apa nih? Loncat Pak ini yang loncat itu ya. Loncat tembok. Iya, tembok. Namanya kita lagi kepengen madol ya nih. Iya, madol.
istilah kata, tembok setinggi apapun bisa kita ini dengan bantuan apa tuh, Ri? Diri kita sendiri dan dibantu oleh teman. Yang satu visi ya, Ri, ingin bebas dari sekolah tadi dengan peraturannya tadi ya, Ri, ya. Oke. Kemudian Miss mau tanya, kenapa sih Fahri melakukan itu? Ya ikut teman mesti. Teman. Ya. Terus apa lagi? Pasti kan ketika kita melakukan itu tidak hanya ada hasrat kita pengen temen sama temen atau solider sama temen, Iya, solider. tapi ada hasrat kita tersendiri di situ. Coba Fahri jujur deh, ada hasrat apa? Fahri pengen apa di saat itu? Pengen buru-buru pulang, Bu. Pengen buru-buru pulang. Iya. Karena kalau di rumah nyaman. Nyaman, Bu. Nyaman. Kalau di sekolah teh tak nyaman. Iya. Kenapa nggak nyaman? Panas, Bu. Terus kalau sholat Jumat di sekolah itu terganggu sholat sama teman, Bu. Pada bercanda gitu. Karena teman-temannya ngumpulnya begitu. Iya. Teman-temannya ngobrol aja di sholat Jumat begitu. Iya, pada ketawa-tawa. Pada ketawa-tawa, pada nggak bener lah gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Dari peristiwa itu, Miss mau tanya sekarang sama Fahri. Kira-kira Fahri sekarang itu merasa nyaman nggak sih dengan peristiwa yang telah Fahri lakukan di kelas nih? Nyaman-nyaman saja. Iya. Terus teman-teman Fahri bersikap seperti apa dengan Fahri? Ya kayak biasa, Bu. Biasa. Iya. Ada yang bertanya-tanya nggak? Iya. Ngapain lu? Iya, malu-malu gitu. Ada malu begitu? Iya. Ada. Ada. Tapi Fahri jawabnya datar atau takut atau malu atau bagaimana? Malu. Malu. Iya. Tapi tetap dijawab kan? Iya, dijawab. Namanya salah kita harus gentle ya, Iya, ya. Harus patriotisme harus dimunculkan di situ. Iya. Berani berbuat. Berani bersama. Berani bertanggung jawab. Itu dong. Itu baru hero. Hero itu pahlawan untuk diri sendiri, ya minimal gitu itu. Oke. Nah, Miss mau tanya, dari peristiwa itu tadi, apa sih yang muncul dalam diri Fahri terhadap sekolah? Fahri mau jadi seperti apa? Mau jadi TNI, Bu. Fahri mau jadi TNI. Iya. Terus dengan menjadi TNI harus bagaimana kita? Belajar yang benar. Belajar yang baik. Terus mengikuti perintah sekolah. Peraturan sekolah ditaati. Iya, peraturan. Kemudian dan siswa dan guru. Guru juga harus taati. Terus peraturan kelas. Iya, peraturan kelas. Ya, oke. Nah, dengan begitu artinya dengan peristiwa yang kemarin, terus Fahri sudah ditanganin oleh sekolah, hikmah apa sih yang Fahri rasakan? Perasaan Fahri apa saat ini dirasakan setelah melewati peristiwa lah? Iya, itu alhamdulillah, Bu, nyaman. Iya. Karena permasalahannya sudah selesai. Iya, udah selesai. Oke. Kedepannya Fahri harus bagaimana? Yang lebih baik dari yang kemarin. Ya, nah ya, jadi anak yang baik ya. Iya, Bu. Menjadi anak yang baik itu tidak susah. Kita tinggal mengikuti kata hati kita. Teman yang ada di sekitar kita boleh kita jadikan teman, tapi kita harus bisa memahami posisi kita berada di mana. Ya, ingat ya. Iya, Bu. Guru itu akan mendoakan siswanya menjadi sukses, tapi sukses di bidangnya masing-masing. Fahri juga harus bisa sukses di bidangnya. Oke? Ini kelas 11, besok kelas 12, besok udah urusan kuliah. Fahri akan kuliah kemana? Kurang tahu dah, Bu. Kalau jadi TNI kuliah nggak, Ri? Apa ya? Berarti ikut akademi, Iya, itu kan ikut tes gitu ya. Oke. Ya udah. Miss turut mendoakan apa cita-cita Fahri, ya mudah-mudahan Fahri berhasil. Ya. Sehat selalu berFahri. Nah, ya. Oke. Ya, sip. Terima kasih. Ri, Ya, ketika Fahri ditanganin oleh kesiswaan dan BK saat itu, apa yang Fahri rasakan? Saya ada rasa kecewa, terdakwa, dan tidak baik, Bu. Terus kayak nggak baik, Bu, buat guru itu.
Tapi Fahri merasa nyaman ketika Fahri masalahnya ditangani oleh BK dan kesiswaan saat itu, atau Fahri merasa ketakutan atau bagaimana? Ada sih rasa ketakutan, Bu. Oke. Terus ketika Miss ajak ngobrol Fahri saat ini, apa yang Fahri rasakan ketika kita menjelaskan masalah Fahri? Ya itu kayak Miss ngomongnya baik gitu, Mi. Terus? Ya biar masalah selesai. Udah sih, Bu. Sekarang Fahri yakin dengan diri Fahri? Yakin, Bu. Yakin, karena Fahri akan menjadi seorang yang Lebih baik dari kemarin, Bu. lebih baik dari kemarin. Dengan cara Berubah. Berubahnya harus dengan belajar yang Ini, Bu. Lebih baik. Belajar yang baik. Iya, Bu. Baik. Peraturan sekolah harus Dilaksanakan, Bu. dilaksanakan. Oke. Demikianlah penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.